Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari tugas makalah kita dengan judul Analisis Respon Fisiologis Ikan Baronang terhadap Dampak Kontaminasi Mikroplastik. Ada 4 anggota yang akan berpresentasi. Pertama ada Isna Nur Rahmatillah, yang kedua ada Rizka Apriana, yang ketiga saya sendiri Atna Dewi Marta, dan yang keempat ada Ilyas Meifata. Eh, Diberikan waktu kepada Isna untuk berpresentasi. Yang pertama ada pendahuluan. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 milimeter. Eh, Jenis partikel ini bersifat tidak mudah terurai di lingkungan dan mudah terbawa oleh arus laut. Keberadaan mikroplastik menjadi ancaman global karena tingkatan ininya lebih banyak karena banyaknya penggunaan plastik sekali pakai di dunia. Nah, untuk mikroplastik sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dari primer sendiri itu contohnya mikrobit, kapsul, fiber, dan palet. Untuk yang sekunder ada hasil pencacahan plastik besar. Nah, mikroplastik itu dapat tertelan oleh ikan karena ukurannya kecil dan bentuknya mirip makanan alami ikan. Partikel ini juga ditemukan pada ikan yang hidup di dasar perairan. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran mikroplastik telah menyebar luas dan berpotensi mempengaruhi berbagai organisme laut di berbagai tingkatan trofik. Selanjutnya ada dampak umum mikroskop. Mi- Dampak umum mikroplastik yang pertama itu adalah menimbulkan gangguan fisiologis dan biokimia. Partikel mudah tertelan oleh plankton, invertebrata, dan ikan. Efek pada ikannya itu ada stres oksidatif, peradangan jaringan, gangguan hati dan pencernaan, serta penurunan aktivitas makan. Selanjutnya. Ya, untuk yang selanjutnya itu ada homeostasis ikan. Nah, untuk mikroplastik sendiri itu ternyata banyak ditemukan pada bagian tubuh ikan seperti insang, usus, bahkan daging. Contohnya pada ikan Siganus virgatus dan Letrinus lenjan yang ditemukan di Makassar. Nah, paparan paparan mikroplastik ini dapat menurunkan faktor kondisi atau condition faktor yang menunjukkan kondisi kesehatan ikan. Selain itu juga menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi saat terjadi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Nah, mikroplastik juga dapat mengganggu keseimbangan osmoregulasi dan metabolisme ikan. Pada umumnya, ukuran mikroplastik itu berkisar antara 1 sampai 5 milimeter yang berada di kolam air dan bisa meningkatkan stres dan menurunkan kemampuan ikan untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu dan salinitas. Untuk yang selanjutnya itu ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi sendiri itu merupakan proses pembuangan sisa metabolisme melalui organ hati dan ginjal. Paparan mikroplastik sendiri, terutama jenis fiber, dapat menyebabkan kerusakan histologis pada hati. Dampaknya antara lain pelebaran sinusoid, degenerasi sel-sel hati seperti hepatosit, dan akumulasi benda asing di jaringan hati. Akibat beban detoksifikasi yang meningkat, nilai IHS atau indeks hati menjadi lebih tinggi. Ini menandakan hati membesar untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, selain itu, dengan adanya mikroplastik ini juga dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan ikonik dan proses metabolisme ikan. Baik, selanjutnya ada sirkulasi darah. Mikroplastik sering menempel di sirkulasi darah itu pada lamela insang yang dapat menyebabkan iritasi, inflamasi, dan menurunkan kadar oksigen darah pada ikan. Efek jangka panjang yang terjadi pada ikan itu ada pembengkakan kapiler, terus ada penurunan hemoglobin, dan ada gangguan respirasi pada ikan. Mikroplastik dapat membawa logam berat kepada ikan yang menyebabkan kerusakan sel darah merah dan menyebabkan banyak ikan itu anemia. Lalu ada sistem imun. Sis-
Sistem imun itu sendiri memicu pada respon imun dan inflamasi pada ikan, yang dapat meningkatkan leukosit dan sitokin proinflamasi pada ikan. Itu jika terjadi paparan kronis dapat menyebabkan kelelahan sistem imun pada ikan dan menjadi bahan kimia yang berbahaya dan patogen pada tubuh ikan. Dampaknya itu membuat stres ikan, terus penurunan daya tahan tubuh, dan juga resiko infeksi sekunder pada tubuh ikan itu sendiri. Selanjutnya, Nah, untuk selanjutnya itu ada sistem digesti. Ya, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, jalur utama masuknya mikroplastik ke tubuh ikan. Jadi ketika si ikan itu memakan makanan yang ternyata malah justru sampah, ya yang berupa mikroplastik, itu menjadi jalur utamanya masuk. Lalu ada di TPI Kendari yaitu 80% ikan baronang dan 60% ikan tongkol ternyata mengandung mikroplastik. Dan selanjutnya jenis yang dominan itu ada fiber dan fragmen sekitar 100 hingga 1000 UM. Untuk efeknya sendiri yaitu ada yang pertama iritasi usus pada ikan. Jadi karena ikan tersebut tidak memakan makanan alaminya, hal tersebut dapat mengakibatkan iritasi usus karena menumpuknya mikroplastik di dalam tubuh ikan. Lalu yang kedua ada penurunan penyerapan nutrisi. Nah, itu juga kembali lagi sama seperti poin sebelumnya, karena isi ikan tersebut tidak memakan makanan yang seharusnya dan justru memakan mikroplastik. Mikroplastik tersebut itu tidak memiliki nutrisi sehingga si ikan kekurangan nutrisi. Lalu yang ketiga ada efek kenyang palsu. Efek kenyang palsu tersebut juga karena si ikan memakan mikroplastik yang dapat mengganggu pertumbuhannya karena tidak memiliki nutrisi. Dan selanjutnya ternyata di Denpasar itu akumulasi di lambung dan usus ternyata sangat mengakibatkan perubahan perilaku makan pada ikan. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, dari berbagai materi yang telah disampaikan melalui PowerPoint ini, dapat disimpulkan bahwa mikroplastik ternyata mempengaruhi dan mengganggu multisistem fisiologis pada ikan. Nah, si ikan itu terdampak pada sisi-sisi fisiologisnya, perilaku, dan lain-lain. Dampak utamanya yaitu antara lain A. Stres oksidatif dan peradangan jaringan. Lalu yang kedua, kerusakan hati, insang, dan sistem pencernaan. Jadi karena si makanan ini tidak dapat diolah dengan baik di tubuh ikan, karena ternyata itu bukan makanannya dan mikroplastik, hal tersebut sangat mengganggu hati, insang, dan sistem pencernaannya. Yang selanjutnya ada C, yaitu penurunan oksigen darah dan daya tahan tubuh. Ini dapat juga mengakibatkan si ikan menjadi lemah dan menjadi gampang sakit, bahkan bisa saja mati. Lalu poin selanjutnya yaitu mengancam kesehatan ikan dan ekosistem laut. Nah, menumpuknya mikroplastik juga tidak hanya berpengaruh pada individu seperti ikan dan lain-lain, namun juga dapat mengganggu adanya ekosistem pada laut itu sendiri. Lalu selanjutnya ada potensi bahaya bagi manusia melalui rantai makanan. Nah, karena si ikan itu menumpuk banyaknya mikroplastik, maka ketika kita konsumsi, justru ikan tersebut dapat berbahaya bagi manusia. Karena mikroplastik sendiri seharusnya juga tidak dikonsumsi oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu diperlukan pengelolaan limbah plastik dan mitigasi pencemaran perairan. Nah, dari berbagai hal tersebut, kita juga harus mencari solusinya yaitu pengelolaan limbah plastik dengan baik. Karena sampai saat ini di Indonesia sendiri yaitu pengelolaan limbah plastik itu masih sangat-sangat kurang karena banyaknya perairan yang tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan, mulai dari limbah mungkin perumahan sampai limbah dari pabrik. Mungkin sekian untuk kesimpulannya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Adnedia Bimarta. eh, cukup sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberikan tugas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.